Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revanus Admiraldo dengan NPM 2312014. Saya akan menjelaskan tentang materi Human Resource Information System, materi singkat HRIS. Di presentasi kali ini, materi yang akan saya bahas adalah definisi, subsistem dan model HRIS, data yang dibutuhkan, informasi yang dihasilkan, pengguna HRIS, dan dampak HRIS. Yang pertama, definisi. Human Resource Information System atau HRIS adalah program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen SDM di perusahaan guna mendukung proses pengambilan keputusan atau biasa disebut dengan Decision Support System dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Yang kedua adalah subsistem atau model HRIS. Dalam subsistem model HRIS ada input yang terdiri dari 3 subsistem, yaitu pertama ada SIA atau Sistem Informasi Akuntansi yang menyediakan data akuntansi bagi HRIS sehingga database berisi gambaran yang lengkap dari sumber daya personil baik keuangan maupun non-keuangan. Yang kedua ada penelitian sumber daya manusia, berfungsi untuk mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus. Yang ketiga ada subsistem intelijen sumber daya manusia, berfungsi sebagai data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan perusahaan yang meliputi intelijen pemerintah, pemasok, serikat pekerja, masyarakat global, masyarakat keuangan, dan masyarakat dan intelijen pesaing. Berikutnya, output HRIS terdiri dari 6 subsistem, yaitu pertama, perencanaan kerja, merupakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer atas untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua ada perekrutan, merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk pengadaan tenaga kerja secara eksternal maupun internal. Yang ketiga, manajemen angkatan kerja, merupakan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya manusia di dalam organisasi. Yang keempat ada tunjangan, merupakan informasi tentang penggajian dan kompensasinya yang meliputi kehadiran dan jam kerja, perhitungan gaji dan bonus, analisis kompensasi, dan perencanaan kompensasi. Selanjutnya ada benefit, meliputi benefit yang diterima oleh karyawan. Benefit berbeda dengan kompensasi. Yang berikutnya ada pelapor lingkungan. Informasi-informasi ini berhubungan dengan keluhan-keluhan kecelakaan selama bekerja, kesehatan karyawan, dan lingkungan kerjanya. Yang ketiga adalah data yang dibutuhkan. Yang pertama ada data pribadi karyawan, seperti nama, alamat, kontak, tanggal lahir, dan status. Yang berikutnya ada data ketenaga kerjaan, seperti tanggal mulai bekerja, posisi jabatan, status kontrak, dan lokasi penempatan. Yang berikutnya ada informasi gaji dan tunjangan, seperti gaji pokok, tunjangan, pajak, asuransi, informasi rekening bank. Selanjutnya ada pendidikan dan pengalaman kerja, seperti latar belakang pendidikan, sertifikasi, pengalaman kerja sebelumnya, pelatihan atau kursus yang pernah diikuti. Selanjutnya ada data kepatuhan dan hukum, seperti kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan dan rekam jejak kriminal. Selanjutnya ada kesehatan dan keselamatan kerja, seperti riwayat medis, laporan kecelakaan kerja. Keempat, informasi yang dihasilkan. Informasi yang dihasilkan HRIS yaitu laporan kepegawaian, seperti data karyawan, riwayat kerja, dan status pekerjaan. Selanjutnya ada informasi penggajian, seperti laporan gaji, slip gaji, rekapitulasi pajak. Selanjutnya ada manajemen waktu dan absensi, seperti laporan kehadiran, laporan cuti, rekapitulasi absensi. Dan selanjutnya ada penilaian kinerja, seperti latar laporan evaluasi kerja, pencapaian tujuan, dan feedback kinerja. Selanjutnya ada rekrutmen dan seleksi, seperti status perekrutan, riwayat perekrutan, analisis sumber daya perekrutan. Dan selanjutnya ada kesehatan dan keselamatan kerja, seperti laporan insiden dan rekapitulasi kesehatan. Selanjutnya adalah pengguna HRIS. Pada umumnya pengguna HRIS adalah Human Resource Department yang disingkat HRD. Dalam pengelolaan SDM, idealnya organisasi memiliki 8 aspek, yaitu pertama, seleksi dan rekrutmen, bertanggung jawab untuk menjawab kebutuhan pegawai melalui penerimaan pegawai hingga penempatan para pegawai baru tersebut di posisi-posisi yang tepat.
Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan. Menjaga kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan demi meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja. Berikutnya ada compensation dan benefit, berfungsi untuk menyusun strategi hingga implementasi atas seluruh kompensasi yang diterimakan kepada pegawai yang mengacu pada kondisi pasar. Berikutnya ada manajemen kerja, upaya untuk memonitoring kesenjangan antara standar kerja, kinerja yang dihadapkan dengan aktual kinerja yang ditunjukkan. Berikutnya ada perencanaan karir, bertanggung jawab atas pengelolaan, perencanaan, dan jenjang karir bagi seluruh anggota organisasi. Berikutnya ada hubungan karyawan, berfungsi sebagai internal PR bagi setiap kebutuhan pegawai terhadap informasi, kebijakan, dan peraturan perusahaan. Berikutnya ada separation management, untuk mengelola seluruh tindakan pemutusan hubungan kerja dalam organisasi banyak yang disebabkan karena normal separation seperti pensiun, habisnya masa kontrak atau meninggal, atau forced separation seperti indisipliner dan lain-lain, atau early retirement, pensiun sebelum masanya. Berikutnya ada personal administration and HRIS, mendukung terlaksananya fungsi HR yang lain. Secara umum, fungsi ini bertanggung jawab terhadap employee database, payroll, dan pembayaran benefit lainnya, pinjaman karyawan, absensi, pencatatan cuti tahunan. Yang keenam, dampak HRIS dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan cara otomatisasi proses seperti penggajian, pengelolaan data, dan absensi. HRIS menghasilkan informasi yang berguna dengan mempertimbangkan untuk mengambil suatu keputusan perusahaan dengan cara menyediakan laporan yang dapat disesuaikan dan analitik untuk meninjau kinerja karyawan, tren ketenagakerjaan, dan efektivitas pelatihan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.